berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan, janji Tuhan ini. Kita datang kepada Dia, bawa semua pergumulanmu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami senantiasa mengucap syukur dan kami tidak habis-habisnya bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami saat ini. Tuhan tahu beban berat yang sedang kami hadapi. Tuhan tahu betapa semuanya itu membuat kami letih lesu, membuat kami begitu tertekan. Tetapi kami bersyukur akan undangan-Mu, akan firman-Mu. Kami percaya janji-Mu benar adanya. Kami bawa hidup kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan mengangkat semua beban yang menindih beban hidup kami, dan kami percaya Tuhan memberi kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan juga akan memberi kami jalan keluar terbaik. Kami tidak akan terus ada dalam situasi yang bermasalah, tetapi kami sangat percaya ada jalan keluar Tuhan berikan, ada kekuatan, ada hikmat Tuhan berikan. Kami semua akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Kita sering mendengar bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebenarnya tidak hanya hal buruk yang bisa memberi pengaruh kepada seseorang. Kebaikan pun sebenarnya juga bisa mempengaruhi hidup seseorang. Seperti hal buruk bisa menular kepada orang-orang yang punya kebiasaan baik. Demikian juga kebiasaan baik pun sebenarnya juga bisa menular kepada orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk. Tetapi memang ini sebuah pertarungan yang harus dimenangkan setiap orang percaya. Sejauh mana kebaikan itu begitu kuat menguasai hidup kita, sehingga bukan pengaruh buruk yang akan merubah kita, tetapi melalui kebaikan kita, orang itu akhirnya berubah dari hal-hal buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita akan lihat satu bagian dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menularkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Kalau kita pelajari, kita baca saja ya. Ayat 1, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. 3, para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah bagi orang-orang di Yabesi Gilead ketika mendapatkan ancaman dari orang-orang Amon yang begitu kuat, yang begitu
garang. Mereka ketakutan dan mereka akhirnya menawarkan perjanjian. Dan perjanjian itu ternyata akan membawa aib dan mempermalukan mereka. Karena mereka dituntut untuk mencungkil salah satu matanya. Dan akhirnya mereka berkata, beri kami kesempatan untuk memikirkannya. Mereka sedih sekali. Dengan kata lain, mereka begitu terpengaruh dengan situasi ini dan perilaku jahat orang-orang Amon saat itu. Makanya mereka akhirnya berusaha mencari pertolongan. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana mengatasi situasi ini. Dan Saul mendengar tangisan mereka. Dan dari Saul kita bisa belajar bagaimana kebaikan itu ternyata bisa menular. Kita baca ayat yang keempat. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Kita baca ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Respon Saul tadi menunjukkan bahwa Saul itu punya yang namanya empati kepada penderitaan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, kalau kita ingin menjadikan hidup kita sebagai kebaikan yang menular, kalau kita ingin kebaikan kita itu menular kepada orang lain, maka hal pertama yang harus kita lakukan, kita selalu menumbuhkan empati kita kepada penderitaan orang lain. Ketika Saul mendengar dan melihat bagaimana tangisan, bagaimana jeritan hati saudara-saudaranya di Yabes Gilead, maka dia menjadi berduka. Di situ dikatakan dia menjadi marah, artinya dia sangat peduli sekali dengan keadaan itu. Dia tidak rela kalau saudara-saudaranya itu dipermalukan oleh bangsa yang coba menyerang dia itu. Tidak rela kalau saudaranya mendapatkan aib karena matanya dicungkil. Saudara-saudara, empati seperti ini mesti selalu kita tumbuhkan. Kebaikan itu kenapa tidak nular? Karena orang tidak membiasakan diri berempati kepada penderitaan orang lain. Ketika orang tidak berempati kepada penderitaan orang lain, maka sebaik apapun hidup orang tidak akan mempengaruhi hidup orang lain. Mungkin ketika kita melihat seseorang itu dalam masalah, seseorang dalam penderitaan, kita bisa berkata, kasihan sekali ya orang itu. Tetapi itu bukan empati. Itu adalah sifatnya pengetahuan karena kita belajar tentang penderitaan, kita mengerti hidup ini seperti apa. Sesuatu yang sifatnya normatif, kita hanya berkata kasihan. Setelah itu kita pergi, kita tinggalkan, kita lupa akan penderitaan orang itu. Tetapi kita bisa meningkat dengan kita membangun simpati, kita bersimpati kepada seseorang. Misalnya ada saudara kita yang sedang kehilangan orang yang disayanginya. Ketika ada orang yang berduka, kita bisa berkata, aku bersimpati kepadamu. Tetapi bersimpati itu pun, itu juga lebih ke arah pengetahuan kita. Atau mungkin perasaan kita mulai terlibat. Kita kasihan kepada orang itu, kita kasihan karena saudara-saudara kita yang berduka itu menangis, kita menjadi kasihan. Belas kasihan yang dimiliki Tuhan itu akan mulai memasuki dan memenuhi hati kita ketika kita mulai belajar yang namanya berempati. Kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Kita ikut merasakan
apa yang sedang mengganggu dan menghancurkan hati saudara kita. Itu namanya berempati. Tuhan punya empati luar biasa. Dan dalam empati ilahi, makanya muncul yang namanya belas kasihan. Ketika Tuhan mulai berbelas kasihan terhadap orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terikat dengan roh jahat, maka Alkitab berkata Yesus selalu bertindak untuk menolongnya. Orang-orang yang berempati itu bukan hanya sekedar tahu di pengetahuannya, bukan sekedar main perasaan, tetapi dia main tindakan. Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong saudaraku yang sedang menderita ini? Dan ini yang Tuhan inginkan. Kalau ingin kebaikan yang kita miliki karena kita bertumbuh dalam Tuhan, itu menular kepada orang lain, selalu tumbuhkan empati di hati kita terhadap penderitaan orang lain. Kemudian yang kedua, Saul ternyata tidak hanya punya empati, tetapi dia kemudian menularkan empatinya itu kepada orang lain supaya peduli terhadap saudara-saudaranya di Yabes Gilead. Kita baca ayat 8. Ayat 8. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang dan 30.000 orang Yehuda. Saudara-saudara, di sini dia terlihat sekali bahwa aku ingin bahwa yuk semua peduli yuk. Yuk semuanya empati dengan saudara-saudara kita ini yang sedang tercela ini, yang sedang punya masalah ini, yang sedang ketakutan ini. Mari kita bergandengan tangan, mari kita rapatkan barisan untuk membela saudara-saudara kita ini. Dia tidak hanya bertindak sendiri, tetapi dia coba libatkan. Jadi kebaikan menular yang pertama adalah kalau kepedulian kita, empati kita, belas kasihan kita, itu kita tularkan kepada orang lain. Supaya mereka juga akhirnya bisa bersama-sama dengan kita menolong orang-orang yang menderita, menolong orang-orang yang sedang kesusahan, menolong orang-orang yang sedang mengalami situasi yang sangat tercela, menolong orang-orang yang sedang dalam pergumulan berat, sehingga punya kekuatan yang lebih besar untuk bisa membela mereka. Kebaikan kita tidak boleh hanya berhenti di kita, tetapi kebaikan kita itu harus menulari orang-orang di sekitar kita. Di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, di tengah dunia yang begitu buruk, Tuhan panggil kita di sebuah tempat, mungkin di pekerjaan di gereja atau di sebuah masyarakat, lingkungan masyarakat tertentu, supaya lewat kita kebaikan Tuhan itu menular kepada orang-orang di sekitar kita. Di mana kita berada, tempat itu menjadi lebih baik. Itu seperti garam yang akhirnya membawa pengaruh yang baik. Seperti yang Tuhan katakan kan, engkau adalah garam dunia. Saudara, di mana kita hadir, maka tempat itu akan terbebas dari ketawaran hati. Maka tempat itu akan terbebas dari pembusukan. Yang ada adalah justru kehidupan yang lebih baik. Ada perasaan yang lebih nyaman karena merasa dikasih, merasa diterima, merasa hidupnya itu istimewa. Karena apa? Ada kehadiran kita. Miliki empati di hatimu dan tularkan empatimu kepada orang lain dan bergeraklah untuk menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah. Seharusnya kami tidak ditulari dengan hal-hal yang buruk oleh dunia ini, tetapi kami seharusnya yang menulari dengan kebaikan. Tuhan tempatkan kami di dunia ini sebagai garam yang memberi pengaruh baik, yang memberi pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu Bapa,
Hamba-Mu berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan memperbaharui hati dan pikiran anak-anak-Mu. Dimanapun mereka saat ini berada, baik di keluarga besarnya, atau di rumahnya sendiri, atau di gerejanya, di lingkungan di mana mereka tinggal, di tempat di mana mereka bekerja, beraktivitas, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kiranya Tuhan tumbuhkan di hati mereka belas kasihan Tuhan. Ada empati yang besar terhadap orang-orang yang tersesat, terhadap orang-orang yang hancur hati, terhadap orang-orang yang dikuasai kegelapan, terhadap orang-orang yang sedang menderita. Mereka tidak sekedar berdoa begitu saja, tetapi di hati mereka sungguh-sungguh dipenuhi dengan empati yang besar. Seperti Yesus Kristus Tuhan kami berbelas kasihan terhadap orang-orang yang menderita. Demikian juga itu ada di hati setiap kami semuanya. Berkati, mampukan anak-anak-Mu supaya mereka menjadi saluran anugerah Tuhan. Keluarganya menjadi lebih baik, gerejanya menjadi lebih baik, lingkungannya menjadi lebih baik, tempat pekerjaannya menjadi lebih baik. Karena di situ ada anak-anak Tuhan yang menyalurkan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Tuhan menyatakan kehadiran-Mu lewat setiap empati yang dimiliki oleh anak-anak-Mu. Ulurkan tangan menjamah yang sakit, menjamah yang kesulitan, menjamah orang-orang yang sedang terbuang, semuanya boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Tetap percaya Tuhan itu punya kuasa untuk menolong kita. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya selalu saudara semua sungguh-sungguh mengalami rest in God di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.